السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah mudahkan kepada kita untuk hadir dalam majelis ilmu yang semoga majelis yang kita adakan berkahi Allah Tabaraka wa Ta'ala, serta ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menjadi panduan kita dalam beramal saleh sebagai bekal nanti ketika menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Sebagaimana kita juga meminta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmi la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Tidak lupa salam hormat kita haturkan kepada manusia terbaik. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya hingga hari akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan materi kajian Adabut Talab yang kita ambilkan dari kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakalim, karya dari Imam Al-Alama Badruddin Ibn Jama' Al-Kinani rahimallahu taala. Pada pertemuan terakhir kita sampai pada nukilan ucapan seorang ulama yang bernama Sahal, yang mengatakan kepada kita semuanya, barang siapa yang ingin melihat kepada majelisnya para nabi, maka lihatlah kepada majelisnya para ulama. Artinya majelisnya para ulama, mereka dalam majelisnya para nabi, karena mereka di dalam mengajar umat, mendidik umat, membimbing umat, senantiasa merujuk kepada ilmu yang dibawa oleh para nabi, yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di situ bisa kita bedakan majelisnya ulama adalah majelis yang selalu didasari dengan dalil di dalam penyampaian ilmunya, di dalam penjelasan setiap permasalahannya. Di situ diberikan contoh, ada dua kasus yang berkaitan dengan masalah hukum perceraian. Ada satu orang mengatakan, ya ada orang bersumpah melakukan ini dan itu, maka ketika dia langgar sumpahnya, apakah istrinya itu jatuh talak? Maka orang pertama dijawab, ya istrinya telah jatuh talak. Adapun orang kedua sama pertanyaannya, tapi jawabannya ya istrinya tidak jatuh talak. Kata beliau Imam Sahal rahmatullah, wa laysa hadza illa linabiyyin aw li'alimin. Ya jawaban yang demikian artinya bisa membedakan mana yang jatuh talak dan mana yang tidak jatuh talak, ini tidak mungkin kecuali disampaikan oleh Nabi atau orang yang berilmu. Ini kayak seperti di zaman sekarang yang banyak sekali ya permasalahan rumah tangga yang kadang diajukan kepada para asatid, mereka konsultasi berkaitan dengan masalah rumah tangganya. Maka beda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu di dalam memberikan jawaban, dalam memberikan fatwa. Ada mungkin yang sepihak sehingga masalahnya bertambah rumit, ya. Umpamanya kayak seperti ada orang
dia telepon ustadz dari salah satu pihak, mungkin istri atau suaminya, dia menjelaskan suaminya begini begini begini, atau sebaliknya suami telepon ustadz lalu bilang istri saya begini begini, apakah sudah jatuh talak, apakah sudah ya hukumnya cerai dan seterusnya. Maka bagi orang yang alim, orang yang memiliki ilmu, dia melihat kepada masalah yang sampai kepadanya, dan fatwa dalam masalah ini tentunya kurang bijak kalau hanya mendengar dari sepihak. Ya, masalah perceraian nggak bisa hanya mendengar dari salah satu pihak, harus kita dengar pula dari pihak yang lain. Kalau ini yang menyampaikan istri, berarti kita juga harus mendengar dari suaminya, apakah betul apa yang diucapkan oleh istrinya tadi, atau mungkin betul tapi punya alasan si suami tadi. Ini harus didengar dari kedua belah pihak. Bagi orang yang alim, yang paham, dia akan memberikan solusi yang bijak. Ya. Tapi bagi orang yang tidak paham, maka dia akan jawab sesuai dengan perasaannya. Kayak seperti contoh, di zaman Nabi SAW pernah ada seorang wanita mengadukan tentang keburukan istrinya. Ada seorang wanita mengadukan keburukan suaminya. Dia sampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, suami saya ini yang melarang saya untuk berpuasa. Ya. Dan suami saya sering memukuli saya ketika saya sholat terlalu lama. Dan suami saya ini ya Rasulullah selalu kesiangan sholat subuhnya. Lihat ya, semuanya baik atau buruk? Yang pertama mengadukan saya nggak boleh puasa. Yang kedua mengadukan saya kalau lagi sholat dipukul sama suami. Kemudian yang ketiga, ya suami saya nggak pernah sholat subuh berjamaah, selalu kesiangan sholatnya di rumah. Kalau kita lihat sekilas dari masalah suami tadi yang diadukan oleh si istri, itu semuanya nggak ada baiknya. Tapi lihat Nabi SAW di dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, beliau nggak sepihak. Mungkin kalau mengikuti kepada isi pertanyaan si istri, mungkin dia bilang, oh ya ini suami sudah nggak baik, lebih baik kamu bisa cari yang lain dan seterusnya. Mungkin seperti itu. Tapi Nabi SAW bertanya kepada suaminya, apakah betul, gimana? Untuk pertanyaan yang pertama atau tuduhan yang pertama, tuduhan yang kedua, tuduhan yang ketiga, betul atau tidak? Ternyata si suami dari masing-masing aduan tadi punya jawaban. Kenapa melarang istrinya untuk berpuasa sunnah? Ya, karena beliau adalah sosok yang masih muda, ya hawa nafsunya atau nafsunya tinggi, sehingga nggak kuat menahan sampai menunggu sampai maghrib istrinya. Kemudian jawaban yang kedua, ya istrinya sudah dilarang kalau sholat jangan terlalu lama bacaannya, akan tapi selalu bacaannya panjang, karena mungkin suami ingin bersama istrinya, ya, dan itu dibolehkan. Sebagaimana jawaban yang ketiga, karena beliau itu berasal dari keluarga yang memang kabilah, ya punya kebiasaan seperti itu, nggak bangun kecuali kalau sudah matahari meninggi. Lihat dari 3 tuduhan tadi semuanya ada jawaban. Ya, seperti ini majelisnya ulama, ya majelisnya orang alim ketika menghadapi permasalahan rumah tangga, permasalahan persengketaan, perselisihan, maka dilihat berdasarkan dalil, bukan dengan perasaan. Dan ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu. Jadi dengan ilmu kita itu tidak terbawa, ya, tidak terbawa suasana, tidak terbawa perasaan, tapi selalu mengikuti prinsip dalam dalil yang ada. Kemudian kita lanjutkan, ucapan berikutnya adalah ucapannya Imam Syafi'i rahimallahu taala. Kata beliau, illam yakun fuqaha'u al-amiluna awliya Allah falaysa lillahi waliyun. Kata beliau, ya kalau bukanlah
para fuqaha yang mengamalkan ilmunya menjadi wali Allah, saya tidak tahu lagi siapa yang menjadi wali Allah. Kalau bukan para ulama, mereka adalah wali Allah, saya tidak tahu lagi siapa yang menjadi wali Allah. Berarti di sini menjelaskan kepada kita, siapapun yang dia berilmu, dia mengamalkan ilmunya, maka dia hakikatnya adalah wali Allah. Siapapun yang dia memiliki ilmu dan dia mengamalkan ilmunya, maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah bukan dicirikan dengan atribut, dengan pakaian, ya. Mungkin ada yang menggambarkan wali Allah itu adalah sosok yang bisa berjalan di atas air, yang bisa menggandakan uang dengan pakaian tertentu dan seterusnya. Maka enggak seperti itu. Wali Allah itu adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Dia paham kebenaran, dia ikuti kebenaran. Dia mendapatkan larangan, maka dia tinggalkan larangan itu. Itu wali Allah Subhanahu wa taala. Yaitu wali Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan kepada kita bahwa ilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan ilmu seseorang bisa menjadi wali Allah tabaraka wa taala. Dan wali Allah sekali lagi bukan dicirikan dengan entah itu atribut, entah itu pakaian, entah itu amaliyah tertentu, tidak. Ya, tapi wali Allah Subhanahu wa taala adalah setiap orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Syafi'i. Kata beliau berdua mengatakan, "Laisa ba'dal fara'idhi afdalu min talabil ilmi." Laisa ba'dal fara'idhi afdalu min talabil ilmi. Tidak ada amalan yang lebih utama daripada seseorang yang telah mengerjakan amalan wajibnya dari menuntut ilmu. Jadi tidak ada amalan yang lebih utama setelah yang wajib. Ya, amalan banyak. Ada amalan wajib, ada amalan sunnah. Maka bila dibandingkan dari sekian banyak amalan sunnah setelah amalan wajib, ya, amalan wajib ada salat 5 waktu, ada puasa Ramadan, ada haji bagi yang mampu, membayar zakat bagi yang sudah sampai nisab harta, berbakti kepada orang tua dan seterusnya, amalan wajib. Maka bila dibandingkan dengan amalan setelah yang wajib-wajib tadi dengan amalan yang sunnah, maka yang paling afdal, yang paling utama adalah amalan belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama, menuntut ilmu, mengkaji ilmu, ya, membaca buku yang berkaitan masalah hukum tertentu yang kita belum ketahui, ya. Karena banyak ilmu yang belum kita ketahui. Sekali lagi, banyak ilmu yang belum kita ketahui tentang detail, ya, masalah puasa, detail tentang masalah salat, ya, detail tentang masalah apalagi pernikahan, ya, tentang masalah jual beli, dalam masalah rumah tangga dan seterusnya. Banyak hal yang belum kita ketahui. Ya, bagaimana cara kita makan yang sesuai dengan tuntunan Nabi, bagaimana cara kita berpakaian yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Bahkan bagaimana cara kita itu menyisir rambut, bagaimana cara kita cukur rambut. Kalau panjenengan cukur rambut, coba seperti apa tuntunannya Nabi. Ya, biasanya kita serahkan kepada tukang cukur. Ditanya, mau cukur apa, model apa? Biasa namanya. Padahal Nabi SAW sebutkan dalam hadis Aisyah, yu'jibu tayammun. Nabi SAW itu ia sangat menyukai dalam segala perkara baik itu mendahulukan bagian yang sebelah kanan. Berarti kita cukur rambut, sunnahnya adalah memulai dari sebelah kanan. Kita sisiran juga seperti itu. Kita pakai sandal juga seperti itu. Nah, ini contoh saja, banyak hal yang sebetulnya belum kita ketahui. Bagaimana cara kita berinteraksi, ya, kalau sekarang di media sosial
apa yang menjadi tuntunan Nabi SAW dalam kita berinteraksi bersama orang. Yang sering kita dapatkan ya peringatannya adalah jangan sebarkan berita hoax kayak gitu, jangan berdusta, jangan nyinyir, ya, jangan ngebully orang di grup dan seterusnya. Itu termasuk di antara ilmu yang harus kita pelajari. Intinya ya, kalau kita umpamanya diberi pilihan antara ngaji dengan baca Quran, mana yang lebih utama? Ngaji. Ya, ngaji lebih utama daripada baca Al-Quran. Kecuali kalau memang waktunya bisa dibedakan. Kita ngaji, baru setelah itu baca Quran. Atau baca Quran, baru setelah itu kita ngaji. Itu enggak perlu diperdebatkan. Tapi kalau umpamanya dalam satu waktu kita dihadapkan pada situasi milih baca Quran atau ngaji, jawabannya menurut kaidahnya Imam Syafi'i adalah ngaji. Karena beliau mengatakan laisa ba'dal faraidi afdhalu min talabil ilm. Tidak ada amalan setelah amalannya wajib yang lebih utama, lebih afdal, lebih diprioritaskan melebihi daripada amalan yang berupa belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Ini amalan yang luar biasa. Dengannya kita itu, nanti kita akan baca keterangan penulis, ya dengannya kita bisa meluruskan akidah, mengoreksi keyakinan kita. Barangkali kita memiliki banyak keyakinan yang keliru berkaitan masalah Allah, berkaitan tentang masalah Nabi SAW, berkaitan dengan masalah usuluddin, ya pokok agama. Maka dengan ilmu kita bisa meluruskan. Sebagaimana dengan ilmu kita bisa meluruskan tata cara sholat kita, tata cara wudhu kita, tata cara kita berinteraksi bersama istri kita, bersama suami kita. Dengan ilmu semuanya akan menjadi lebih terbimbing, ya. Makanya dikatakan tidak ada amalan yang lebih utama setelah amalan yang wajib melebihi daripada belajar ilmu agama. Ini yang harus kita tumbuhkan di dalam prinsip hidup kita. Jadi ilmu ini prioritas. Nabi SAW mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka bukan diawali dari jabatan, bukan diawali dari gelar, bukan diawali dari kesuksesan, bukan diawali dari bisnis yang sukses, bukan dari itu. Semuanya akan tapi dari ilmu. Kebaikan seseorang itu diawali dari ilmu, ya, dari ilmu. Maka ini menjadi motivasi bagi kita semuanya. Ayo kita terus belajar ilmu agama, dalami ilmu agama. Jadi belajar ilmu agama itu bukan tugasnya santri saja, bukan tugasnya para muballigh saja, ya, bukan mereka yang sedang kuliah di kampus Islam saja, akan tapi kita semuanya muslim. Setiap muslim punya kewajiban ini. Wa 'ani Zuhri rahimahullah taala, berkata Imam Zuhri, ma 'ubidallahu bimithli al-fiqhi. Ma 'ubidallahu bimithli al-fiqhi. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah diibadahi oleh seorang hamba sebaik orang yang paham ilmu agama. Artinya, ya, orang yang beribadah kepada Allah dengan ilmu yang dia miliki ini jauh lebih baik dibanding orang yang beribadah hanya sekedar ikut-ikutan, taklid, ya, atau mungkin hanya sekedar menggugurkan kewajiban karena ini tradisi, karena ini sebuah kebiasaan di masyarakat, di tengah lingkungannya. Ini beda. Kita beri contoh. Pada saat kita sholat dalam pembagiannya, dalam klasifikasi hukumnya, para ulama membagi ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Kayak gitu kan ya. Sholat itu ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Di antara yang masuk pada hukum sunnah adalah membaca doa istiftah.
membaca doa istiftah. Itu hukumnya sunnah. Para ulama sepakat. Membaca doa istiftah hukumnya adalah sunnah. Apa faidah yang bisa kita lakukan pada saat kita mengetahui hukum ini? Jawabannya salah satunya adalah kalau kita umpamanya sholat di satu kondisi yang di situ kita harus buru-buru. Kita sholat di satu kondisi yang kita harus buru-buru. Umpamanya kejar kereta, kejar pesawat. Waktunya mepet, tapi kita harus sholat. Atau umpamanya kita masuk masjid, harus sholat qobliyah atau tahiyatul masjid, tapi kita lihat waktunya sebentar lagi iqamah. Sering kan kita ya berada di situasi ini. Kalau kita sholat normal, kita gunakan semua yang dianjurkan, syaratnya, rukunnya, wajibnya, sunnahnya, mungkin kita akan ketinggalan kereta, mungkin kita akan ketinggalan pesawat. Lalu bagaimana fikihnya? Fikihnya adalah kita kerjakan yang wajib, kita kerjakan yang rukun. Yang rukun ada di bacaan Al-Fatihah. Berarti begitu kita takbiratul ihram, kita langsung baca Al-Fatihah. Lalu setelah itu kita ruku. Setelah ruku kita i'tidal sampai selesai. Lihat, ada fikih yang kita gunakan di situ. Dengan fikih tadi, maka kita ibadahnya sempurna, akan tetapi tidak menjadikan urusan dunia kita menjadi terbengkalai. Tapi coba kalau kita nggak paham fikihnya, kita harus kejar kereta, kita harus kejar pesawat, kemudian kita sholat. Begitu sholat kita gunakan semuanya, maka bisa jadi kita ketinggalan. Atau umpamanya kita lagi safar bareng rombongan, bareng rombongan. Teman-teman sudah bilang, ayo habis sholat kita langsung makan, mampir ke warung bakso umpamanya. Kita sholatnya lama, begitu takbiratul ihram baca doa istiftah yang panjang pula, baca Al-Fatihah, baca suratan, sudah, teman-temannya sudah tinggal aja kita makan bakso aja bareng-bareng, biarkan dia. Ini fikih, salah satu contoh bagaimana dengan ilmu, dengan fikih kita bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna. Ketika wudu, contoh kedua wudu. Banyak orang ketika berwudu biasanya menggunakan kebiasaan basuhannya 3 kali. Kayak gitu ya. Sampai ketika dalam kondisi darurat, umpamanya airnya sedikit. Pam mati, nggak ada air, airnya sangat terbatas, jamaahnya banyak. Bagaimana cara wudu yang sempurna dan tetap sah, tapi dengan menggunakan air yang terbatas? Maka caranya adalah dengan hanya satu basuhan. Kita gunakan satu basuhan saja dan itu sah. Para ulama sepakat bahwa kewajiban berwudu adalah 1 kali basuhan. Adapun yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah sempurna. Itu fikih, itu termasuk fikih. Maka apa yang diucapkan oleh Imam Zuhri ini menjelaskan kepada kita bahwa ilmu ini merupakan sebuah kemuliaan. Orang yang paham maka dia akan bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna. Ketika kita zikir, pada saat kita zikir sehabis salat, apa saja redaksi zikir yang kita baca, sebagaimana berapa kali bilangannya. Ini nggak bisa dilakukan kecuali oleh mereka yang paham ilmu, atau tidak. Bagi yang nggak terbiasa, zikir mandiri, karena dia selalu kalau zikir dipandu berjamaah bareng-bareng, maka pada saat dia mampir ke satu masjid yang imamnya tidak memandu zikir setelah sholat, dia bingung. Ibaratnya dia kelabakan, ini apa yang mau dibaca? Dia lupa-lupa ingat atau ingat-ingat lupa. Oh, bacaannya ini, tapi sehabis itu apa ya? Dia nggak paham urutannya apa saja yang harus dibaca. Akhirnya karena dia bingung langsung angkat tangan.
berdoa. Padahal para ulama menjelaskan, ya, ibadah setelah sholat itu bukan doa. Ibadah atau amalan setelah sholat itu bukan doa yang dianjurkan, tapi apa? Zikir. Itu fikih. Karena Nabi SAW sehabis sholat nggak pernah berdoa. Beliau berzikir. Itu yang dicontohkan oleh beliau. Kenapa? Karena di dalam sholat itu semuanya doa. Panjenengan sholat, mulai dari takbiratul ikhram, ada bacaan doa istiftah. Itu doa atau tidak? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu doa atau bukan? Itu doa. Itu doa, isinya doa. Makanya dikatakan doa istiftah, doa. Jadi sholat itu doa. Ketika kita itu ruku, ada doa yang dianjurkan dalam ruku. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Doa. Ya. Ketika kita sujud juga di situ doa, banyak doa. Ketika kita duduk di antara dua sujud, doa atau bukan? Doa, Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Atau kita baca Rabbighfirli, doa. Jadi sholat itu isi kandungannya adalah semuanya doa. Surat Al-Fatihah doa. Ya. Kemudian ruku tadi, sujud tadi, duduk di antara dua sujud, tasyahud. Sebelum kita salam, kita dianjurkan untuk minta 4 perlindungan dari Allah, dari azab kubur, dari neraka jahanam, dari fitnah Masih Dajjal, dari fitnah hidup dan kematian. Doa, semuanya doa. Makanya sehabis sholat itu yang dianjurkan, yang ditekankan adalah zikir, bukan apa? Bukan doa. Nah, itu fikih. Sekalipun kita tidak katakan yang berdoa sehabis sholat hukumnya haram atau hukumnya bid'ah, tidak. Tetap, ya, itu ibadah yang mulia. Kita tidak mengatakan doa setelah sholat itu haram atau tidak sah atau tidak diterima, tidak. Tapi fikih. Ya, kita bicara di fikihnya. Jadi orang yang paham ilmu, dia paham fikihnya. Kapan dia berdoa, kapan dia berzikir. Ya, kapan dia berdoa, kapan dia berzikir. Ketika kita takziah juga seperti itu. Apa? Ya, inti kandungan dari kita bertakziah apa coba? Kata para ulama adalah ada di 2 poin. Yang pertama menunaikan hak si mayit, yang kedua menunaikan hak siapa? Keluarga mayit. Bagi yang tahu fikihnya, dia paham, dia tunaikan dulu hak si mayit. Apa hak si mayit? Memandikan, mengkafani. Ini sudah diurus sama Pak Kayim. Berarti masih ada lagi setelah dikafani apa? Disolati. Coba kita lihat di masyarakat, apakah semua yang ketika takziah mereka turut menyolati jenazah? Tidak. Mereka rata-rata ketika takziah setelah apa? Ketemu sama keluarga, duduk di situ. Ketika sedang disolati jenazah, nggak ikut sholat. Berarti di sini baru menunaikan hak si keluarga mayit, tapi lupa atau tidak menunaikan hak si mayit, tidak menunaikan hak si mayit. Nah, ini fikih. Belum lagi kalau bicara ketika sholat, ya, ikut sholat umpamanya. Dan rata-rata biasanya kenapa kalau orang takziah itu nggak sholat? Karena nggak bisa sholatnya. Makanya kalau pas lagi disolatin dia ikut, tapi kalau sudah disolatin biasanya dia nggak mau nyolatin. Kenapa? Karena dia belum paham sholat jenazah itu bagaimana, apa saja bacaannya. Ini lagi-lagi fikih, ilmu. Ya, ini ilmu. Dan Nabi SAW menjelaskan orang yang menyaksikan ya proses pengurusan jenazah sampai menyolati, dia dapat pahala 1 qirot. Dan kalau dia lanjutkan mengantar jenazah sampai ke pemakaman dan
ikut proses penguburan, pemakaman, dapat 2 qirat. Kalau kita hanya takziah, datang salaman sama keluarga, setelah itu kita kasih masuk amplop ke kotak infak, sebelah itu kita duduk ngobrol, kita dapat pahala apa di situ? 1 qiratnya dapat atau tidak? Enggak dapat. Kenapa? Karena di situ dikaitkan dengan sholat. Barang siapa menghadiri pengurusan jenazah sampai dia sholat, dia dapat pahala 1 qirat. Kalau dia lanjutkan ke kuburan, ikut proses pemakaman jenazah tadi, dia dapat pahala 2 qirat. Ketika ditanya, ya 1 qirat itu berapa? Nabi SAW memberikan perumpamaan seperti gunung Uhud. Besarnya segitu. Makanya ada seorang sahabat mengatakan, ya faqad faradna qararita katsirah. Sungguh kita telah kehilangan qirat yang begitu banyak karena lewat ada jenazah meninggal, kita enggak ikut menyolati, kita enggak ikut ke pemakaman, lewat. Padahal kalau kita ingin ta'abbud lillah, kita ingin beribadah dengan amal ini saja, Masya Allah. Umpamanya begitu kita dengar ada orang meninggal dunia, kenal enggak kenal, kita datang ke situ menyolati jenazahnya, dapat pahala 1 qirat. Betapa mudahnya. Ya. Lalu kalau kita nggak ada kegiatan mendesak, kita ikut sampai proses pemakaman, dapat 2 qirat. Tapi sekali lagi, ya kadang orang lebih zuhud dalam masalah ini. Dalam arti merasa bahwa pahalanya sudah cukup banyak. Kalau ada yang seperti ini, terutama dalam masalah kematian tadi, ya nggak terlalu fokus di pahalanya, tapi lebih fokus di setor mukanya. Karena nggak enak kalau nggak takziah kayak gitu kan ya. Jadi lebih kepada setor muka. Karena takut nanti kalau meninggal nggak ada yang mengurusi jenazah. Baik, Bapak Ibu Rahmatullah, kita lanjutkan. Wa qad dhahara bima qulnahu. Kata beliau, akan menjadi jelas apa yang kami nukil dari ucapan ulama sebelumnya. Ana istighala bil ilmi lillahi afdalu min nawafil ibadati badaniyah. Beliau simpulkan bahwa menyibukkan diri dengan belajar ilmu secara ikhlas, menyibukkan diri untuk mempelajari ilmu dengan ikhlas, ini jauh lebih utama daripada ibadah badaniyah, ibadah sunnah badaniyah seperti sholat, puasa, berzikir, berdoa. Jadi kata beliau, ya, bila dibandingkan antara orang yang sibuk belajar, sibuk ngaji, ya, sibuk bahas, dibandingkan dengan orang yang sibuk sholat sunnah, dibandingkan dengan orang yang sibuk baca Quran, puasa sunnah, maka kata beliau, yang lebih utama adalah yang sibuk ngaji, yang sibuk belajar. Kenapa? Kata beliau, wadzalika, karena dengan alasan berikut. Li'anna naf'al ilmi ya'ummu sahibahu, karena manfaat ilmu ini umum, baik untuk dirinya wan nas, dan juga untuk orang lain. Jadi orang yang belajar ilmu, dia tahu ilmu, dia tahu hukum, ini manfaatnya buat pribadi dan juga untuk orang lain. Wan nawafilu badaniyah maqsuratun ala sahibiha, berbeda dengan orang yang melakukan ibadah sholat sunnah, maka pahalanya digondol sendiri, ya, dia ambil sendiri, manfaatnya buat pribadinya. Beda dengan ketika panjenengan ngaji sholat, tata cara sholat umpamanya, tahu tentang tata cara sholat yang benar, maka manfaatnya untuk pribadi, sehingga kita bisa sholat yang benar. Sebagaimana manfaatnya bisa kita tularkan kepada orang lain, teman kerja kita, kepada istri kita, anak kita, tetangga kita, orang tua kita. Oh, kemarin saya ngaji, dapat ilmu kalau sholat yang benar seperti ini. Lihat manfaatnya untuk pribadi dan orang lain. Ini alasan yang pertama. Jadi ngaji ini manfaatnya mutaaddi, ya, berimbas, berefek kepada orang lain. Beda dengan ibadah sunnah, ini manfaatnya untuk pribadi.
Yang kedua, wali anal ilma musahhihun li ghairihi minal ibadat. Ilmu ini akan mengoreksi ibadah kita. Ilmu yang akan mengoreksi ibadah kita. Bukankah dengan ilmu ya kita bisa mengoreksi gimana wudhu kita, gimana zikir kita, bagaimana cara bacaan Al-Fatihah kita, itu dengan ilmu. Kalau orang yang nggak pernah belajar tajwid, maka seumur-umur selamanya dia baca Al-Fatihah yaitu itu saja, Rabbil Alamin. Ya. Kenapa? Karena dia nggak tahu bagaimana cara mengucapkan yang benar setiap hurufnya. Ini ilmu. Dia akan mengoreksi ibadahnya. Fayya taftaqiru ilaihi. Ibadah itu butuh ilmu. Jadi orang ibadah itu butuh ilmu. Wa tatawaqqafu alaihi, dan menjadi benar dan tidaknya itu dengan ilmu. Wala yatawaqqafu huwa alaiha. Beda dengan ilmu. Ya. Jadi ibadah butuh ilmu. Ibadah akan dikatakan benar dan tidak dengan ilmu. Oh, ibadah Anda sudah sesuai dengan tuntunan. Itu dengan ilmu. Standarnya adalah ilmu. Kapan kita merasa yakin kalau mandi janabah kita itu sudah sah? Padahal itu kan menghalangi kita sholat, menghalangi kita baca Quran. Itu janabah, ya. Kapan kita yakin kalau mandi janabah kita itu sudah sah? Ketika kita padukan dengan ilmu. Tuntunannya seperti ini. Ya. Demikian untuk masalah yang lainnya. Kapan kita anggap kalau zakat kita sudah sah, sudah tertunaikan dengan ilmu? Kapan kita anggap puasa qadha Ramadan sudah tertunaikan? Dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Kemudian yang berikutnya, wali anal ulama warasatul anbiya alaihimus salatu taslim. Dikarenakan ulama adalah pewaris para nabi. Walaysa dzalika limuta'abbidin. Beda dengan ahli ibadah. Beda dengan ahli ibadah. Jadi yang mendapat label ya pewaris nabi adalah alim, orang yang berilmu, bukan abid, bukan ahli ibadah, bukan orang yang rajin baca zikir, yang rajin ya membaca sholawat, yang rajin membaca Al-Quran, bukan itu. Bukan orang yang hari-harinya duduk di masjid untuk zikir, untuk baca Quran, untuk wirid, bukan itu. Tapi yang mendapat label pewaris Nabi adalah alim, orang yang berilmu. Berikutnya, alasan yang berikutnya, wali anna ta'atal alimi wajibatu ala ghairihi fih. Dikarenakan ketaatan kepada orang alim, ketaatan kita kepada ulama itu hukumnya wajib di masalah ilmu. Beda dengan ahli ibadah. Umpamanya gini, ada satu masalah kita konsultasikan kepada ulama. Ulama berfatwa A, maka hukumnya wajib kita ikuti. Beda dengan ahli ibadah. Lalu alasan berikutnya, wali anal ilma yabqa atharu ba'da mauti sahibih wa ghairuhu minan nawafili tanqati'u bi mauti sahibiha. Ilmu itu akan selalu ada. Beda dengan ibadah. Ibadah begitu pelakunya meninggal selesai. Adapun ilmu akan tetap berlanjut. Yang terakhir, wali anna fi baqa'il ilmi ihya syari'a wa hifdha ma'alimi millah. Dengan keberadaan ilmu maka syariat akan terjaga. Kalau ilmu sudah enggak dipelajari, sudah syariat hilang. Salat akan hilang, zakat akan hilang, akan tergantikan dengan ilmu yang aneh-aneh. Maka ini menunjukkan, menjelaskan pentingnya kita belajar ilmu agama. Maka mari kita hidupkan majelis ilmu dimanapun kita berada, di keluarga kita, lingkungan kita, di tempat kerja kita, dimanapun. Hidupkan ilmu. Kalau antum yang sudah ngaji, maka obrolannya coba sesekali disisipin dengan ilmu. Hanya sekedar baca istighfar, baca kalimat thayyibah pada saat kita ngobrol sama teman-teman, pada saat kita ketawa sama mereka, sisipkan ilmu. Ya, memberi pesan kepada mereka bahwa kita orang berilmu, tahu tentang tata cara ngobrol, tata cara ketawa dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini simpulan terakhir di bab yang pertama. Beliau menyimpulkan bahwa ilmu ini suatu yang sangat penting sekali, sangat urgent sekali untuk kita hidupkan, untuk kita pelajari.
kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majelis. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.